Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Sumping. Selamat datang di channelnya Kang Deden R, channelnya petualangan dan pendidikan. Sahabat yang budiman, pada kesempatan ini Kang Deden akan membahas materi pendekatan penilaian pembelajaran. Selamat mengikuti. Pembahasan saat ini kita awali dengan pengertian penilaian dan kaitannya dengan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum, pembelajaran, dan penilaian merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Komponen tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain. Kurikulum sebagai perangkat rencana mencakup tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Pembelajaran dilakukan sebagai upaya untuk mencapai kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum. Sementara itu, penilaian erat kaitannya dengan informasi seputar peserta didik dan pembelajarannya. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam melaksanakan penilaian, pendidik dan satuan pendidik harus mengacu pada standar penilaian pendidikan. Sahabat yang Kang Deden banggakan, selanjutnya kita bahas tentang pendekatan penilaian. Penilaian selama ini cenderung dilakukan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Dalam konteks ini, penilaian diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Pemanfaatan penilaian bukan sekadar mengetahui pencapaian hasil belajar, justru yang lebih penting adalah bagaimana penilaian mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Penilaian seharusnya dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu pertama, penilaian akhir pembelajaran atau assessment of learning. Yang kedua, penilaian untuk pembelajaran atau assessment for learning. Dan ketiga adalah penilaian sebagai pembelajaran atau assessment as learning. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Setiap pendidik melakukan penilaian yang dimaksudkan untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses belajar selesai, yang berarti pendidik tersebut melakukan assessment of learning. Contoh assessment of learning adalah ujian nasional, ujian sekolah, dan berbagai bentuk penilaian sumatif. Assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Pada assessment for learning, pendidik memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya. Contoh-contoh dari assessment for learning diantaranya adalah penugasan, persentase, proyek, dan kuis. Assessment as learning mempunyai fungsi yang mirip dengan assessment for learning, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya adalah assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Contoh assessment as learning adalah penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik atau pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal.
Sahabat yang Kang Deden banggakan, berdasarkan fungsinya, penilaian sering dibedakan dalam dua kelompok, yaitu penilaian formatif dan sumatif. Sejalan dengan perbedaan fungsi penilaian tersebut, metode yang digunakan juga berbeda. Sebagai contoh, pada assessment for learning, metode yang digunakan hendaknya yang dapat menunjukkan secara jelas pemahaman atau penguasaan dan kelemahan peserta didik terhadap suatu materi. Karena penilaian formatif menyatu pada proses pembelajaran dan fokus pada umpan balik bagi pembelajaran. Untuk ini dapat digunakan berbagai metode sehingga memberi informasi yang komprehensif dan objektif serta bertanya percakapan dan tugas-tugas. Sementara untuk penilaian sumatif sesuai tujuannya, penilaian dilakukan pada waktu tertentu. Misalnya tengah semester, akhir semester, kenaikan kelas, dan akhir suatu jenjang pendidikan. Metode atau instrumen yang digunakan adalah ujian atau tes. Sahabat yang budiman, selama ini assessment of learning paling dominan dilakukan oleh pendidik dibandingkan assessment for learning dan assessment as learning. Diharapkan saat ini pendidik lebih mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning dibanding assessment of learning. Alhamdulillah, inilah yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.